Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Kita kembali lagi dalam channel pembelajaran kita bersama Kak Dion. Kita akan membahas soal prediksi USK Ekonomi 2024. Pada part ketiga ini kita akan membahas beberapa soal penting beradik-adik dalam mempersiapkan USK ini. Nah, adik-adik kita akan mulai bahas soal nomor 5. Ini terkait dengan goods barang ya. Nah, soal nomor 5, barang yang menjadi kepemilikan umum yang memiliki dua sifat pokok yaitu non-rival dan non-excludable sehingga tidak memiliki harga pasar disebut apa? Nah, ini adalah berbagai jenis macam barang. Nanti kita akan bahas ada beberapa macam barang sesuai dengan opsinya ini, barang normal, substitut, inferior, komplementer, ataupun barang publik. Nomor 5 ini, jika sebuah barang yang menjadi kepemilikan umum, teman-teman nggak perlu tahu lagi ini, tapi boleh tahu ini non-rival sifatnya dan non-excludable. Apa itu Kak? Kita akan bahas, yaitu jika memiliki sifat kepemilikan umum dan dia adalah melawan ataupun juga akan merusak pasar, tidak ada mekanisme permintaan dan penawaran. Untuk ini jawabannya adalah E, public goods. Jadi barang yang tidak memiliki harga, maksudnya di sini tidak bisa diperjualbelikan, ini milik kepentingan publik umum, maka jawabannya adalah E. Nah, berbagai sifat barang publik ini adalah salah satunya non-rivalry dan non-excludable. Jadi tidak memiliki apa namanya pesaing. Maksudnya sini non-excludable ini adalah jika barang tersebut digunakan oleh semakin banyak orang tidak akan mengurangi manfaat yang dimiliki ataupun yang dirasakan oleh seseorang. Misal, mau contoh barang publik ini apa, Kak? Contohnya adalah jalan raya, jalan yang telah beraspal. Semakin ramai jalan raya, tapi sebelum macet ya, semakin ramai tidak akan mengurangi manfaat adik-adik. Ataupun cuma pengendara motor, cuma beberapa orang yang lalu lalang jalan tersebut, tidak akan mengurangi manfaat. Jadi tidak akan berkurang manfaatnya. Sama saja dirasakan mau dua orang, tiga orang, empat orang, kecuali sampai batas maksimum ya. Misalnya sampai macet. Nah ini adalah barang publik. Jadi tidak dikenakan pajak ataupun harga ya. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan jalan raya dan sebagainya. Ataupun barang-barang fasilitas publik umum yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya jika ada taman gratis internet ya, free wifi. Kalian duduk nongkrong misalnya bersama rekan-rekan kalian, teman-teman kalian di malam mingguannya. Nah, akses wifi mau 3 orang, 4 orang, 5 orang asalkan cukup kapasitasnya, maka itu tidak akan mengurangi manfaat. Jadi non-rival tidak memiliki pesaing, non-excludable, dia itu adalah tidak mengurangi manfaat. Nah, lawannya apa? Rival dan excludable. Nah, semakin dia rival dan excludable, maka itulah barang privat. Nah, jadi rival memiliki pesaing dan excludable mengurang semakin kita kasih ke orang lain, maka kita akan berkurang manfaatnya. Contoh, misalkan kalian makan nasi sama satu buah telur dan juga apa namanya sayur. Kalau kalian kasih ke orang kalian bagi dua, anggapnya ini porsi satu orang. Jika dibagi dua, maka kalian nggak akan kenyang. Itulah barang privat. Contoh lain misalkan HP. Kalau kalian misalnya HP, ya kalian pakai kapan saja kalian mau. Tapi kalau kalian bagi ke adik kalian, ya sedangkan ketika kalian pengen mau menggunakannya, tapi digunakan oleh adik kalian, itu kan pasti mengurangi utilitas ataupun manfaat ketika adik-adik menggunakannya. Nah, ada beberapa jenis barang selain dari barang publik ini. Jadi, pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti yang menggantikan barangnya. Jika misalkan contoh, jika ada harga daging sapi mahal, penggantinya apa? Daging ayam. Jika harga teh mahal, penggantinya apa? Kopi. Nggak, kalau nggak ada teh, kita bisa minum kopi misalnya. Bagi yang tidak ada masalah dengan lambungnya, dan seterusnya. Kalau barang inferior itu adalah barang yang mengurangi utilitas ketika kita semakin kaya, ya semakin tinggi pendapatan, maka kita berupaya untuk mengurangi permintaan kita. Jadi barang inferior itulah barang yang mutunya rendah. Contohnya apa, Kak? Nah, contoh untuk barang inferior ini adalah salah satu yang mutunya rendah itu contoh misalkan beras bulog gitu ya, maupun sekarang ini, tapi kan mutunya agak lebih rendah dari beras normal. Motor bekas, mobil bekas, jadi beda dengan yang baru ya. Kalau bekas itu kan pasti umur ekonomisnya nggak selama yang baru.
Ya, salah satu yang bekas itulah barang inferior. Lebih murah dia, semakin pendapatan kita sedikit, kita nggak punya banyak uang, kita akan semakin banyak menggunakan barang ini. Karena ya tadi harganya murah dan juga apa namanya berhubungan dengan pendapatan ya untuk barang inferior nih. Kalau barang substitusi tadi kita udah bahas ya ganti. Kalau barang komplementer ini pelengkap yang melengkapi. Kalau misalkan kita minum teh, pasangannya apa? Yaitu gula. Nggak mungkin kita minum teh tanpa gula. Bagi yang biasa minum teh ya. Tapi kalau kopi mungkin nggak masalah orang-orang nggak pakai gula ya. Tapi kalau teh biasanya pakai gula. Apalagi yang barang melengkapi, kalian menggunakan motor. Pasti kalian membutuhkan bensin. Nggak mungkin kalau kalian pakai motor nggak pakai bensin ya ataupun bahan bakarnya. Seperti itu. Itulah soal nomor 5. Untuk kita bahas tadi masing-masing optionnya. Nah, lanjut adik-adik kita bahas nomor 6. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran berarti ini fokus kepada si produsen. Berarti yang penawaran apa? Bagaimana si produsen bisa menawarkan barang kepada si konsumen? Apa sih faktor-faktornya, Kak? Yaitu berarti semakin banyak jumlah produsen, apakah apa namanya mengurangi penawaran produsen? Nah, kita keep dulu. Jadi di sini harga barang substitusi ini adalah permintaan. Kita sampai salah adik-adik. Kemudian prediksi harga di masa mendatang ini apa? Prediksi harga di masa mendatang ini permintaan ya oleh konsumen, semakin mahal dia maka kita sekarang berupaya untuk membelinya ya. Kita mengurangi permintaannya di masa mendatang. Harga bahan baku, nah semakin mahal bahan baku maka semakin sedikit barang yang dijual oleh produsen. Jumlah produsen ya, ini mohon maaf, ini maksudnya jumlah konsumen ini. Kalian tipu menulisnya. Jadi jumlah produsen ini kemajuan teknologi semakin canggih teknologi digunakan, maka semakin banyak barang yang diproduksi dan dijual. Jadi 4, 5, 6. Jawabannya adalah E. Sedangkan 1, 2, 3 ini konsumen ya, mohon maaf, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, lanjut kita bahas terakhir. Di part ketiga ini kita membahas bagaimana kurva. Ada beberapa jenis macam kurva, di mana pada soal nomor 3 ini, kurva yang menjelaskan bagaimana hubungan antara kenaikan harga barang secara agregat inflasi terhadap pengangguran disebut apa? Kalau hubungan antara inflasi terhadap unemployment, ini disebut apa adik-adik? Ada yang tahu? Nah, ini adalah rumus dari kurva Phillips. Jadi, kurva Phillips itu adalah kurva yang menghubungi ataupun kurva yang menjelaskan terkait dengan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Di mana di sini apa namanya? Sumbu vertikalnya adalah inflation. Dalam ekonomi makro kita pastikan dengan P, tapi dalam ekonomi mikro P ini adalah apa namanya profit ya, inflasi, sedangkan sumbu horizontalnya adalah unemployment rate. Nah, gimana Kak korelasinya? Jadi korelasinya semakin tinggi teknologi, maka semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah penganggurannya. Dan sebaliknya, jika pengangguran inflasi semakin rendah, maka pengangguran semakin tinggi. Kok gitu Kak alasannya? Kenapa? Malah kok inflasi tinggi, pengangguran dikit Kak? Nah, ketika inflasi tinggi, itu orang-orang akan berupaya dia bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ketika inflasi tinggi, maka lapangan pekerjaan akan terserap penuh, akan mencapai nanti namanya full employment. Jadi inti kesejahteraan sudah bagus kondisinya. Artinya adalah semua tenaga kerja terserap penuh ketika inflasi tinggi. Ini dialami oleh negara-negara maju adik-adik. Apakah contohnya Jepang, Inggris, Amerika? Coba aja deh kalian ke sana beli sebuah roti, berapa harganya? Pasti dolar gitu ya. Jika kita konversi di Indonesia mahal, satu buah roti misalnya dia harganya 20.000. Tapi kalau di Indonesia sebuah roti mungkin harganya 1.000 gitu ya. Nah, jadi inflasi negara maju itu wajar karena pendapatan mereka juga tinggi. Jadi inflasi tinggi, pendapatan juga tinggi karena korelasinya positif kan. Sedangkan biaya hidup mahal, ibaratnya deh kalau di Jakarta. Gaji di Jakarta 5 juta, sama sebenarnya gaji di Jogja dengan kurang lebih 3 juta.
Nah, karena ini tergantung biaya hidup, itu inflasinya sendiri. Nah, tetapi ketika inflasi rendah, nah gairah untuk bekerja nggak ada adik-adik. Terlalu murah barang tersebut, maka orang nggak bergairah untuk bekerja menghasilkan eh, apa namanya nilai guna sebuah barang ataupun jasa. Jadi tingkat pengangguran pasti akan tinggi. Kesulitan orang-orang untuk bekerja karena semakin rendahnya upah, semakin rendahnya nilai sebuah eh, uang gitu ya, maka akan berimbas terhadap tingginya angka pengangguran. Dan inilah kurva Phillips. Kalau kurva inference inilah teori konsumen kemarin kita belajar. Teori kurva inference itu adalah kurva yang menghubungi dua kombinasi barang yang kita konsumsi menghasilkan jumlah utilitas yang sama. Ini batas kemungkinan produksi ini terkait dengan bagaimana dua faktor produksi yang kita gunakan untuk memperoleh kemungkinan produksi yang optimal. Kemudian kurva Laffer ini silakan adik-adik cari sendiri, ini tugas kalian. Nah, terakhir ini kurva Lorentz. Kurva Lorentz itu adalah kurva yang menghubungi ataupun yang menjelaskan terkait dengan ketimpangan pendapatan. Jadi kurva Lorentz ini akan menggunakan satuan dengan indeks Gini. Jadi semakin tinggi semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka akan berbahaya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi nomor 7 jawabannya adalah kurva Phillips. Oke, adik-adik, pada part ketiga ini dirasa cukup. Semoga bermanfaat adik-adik untuk bisa mempelajari materi ini dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terus dukung dan subscribe dan share informasi ataupun materi ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.